Halo sahabat catur, sekarang saya akan membagikan cara menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Setelah kita melewati langkah dasar yang banyaknya antara 7 sampai 9 langkah, maka kita baru mulai memikirkan cara melakukan penyerangan. Yang pertama kita baca dulu susunan buah-buah yang ada di atas papan. Setelah kita temukan ciri-ciri dari bangunan saat itu, maka yang kedua kita susun rencana berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga, kita baru melaksanakan rencana tadi. Nah, pelaksanaan inilah yang paling sulit. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke permainan. Umumnya pemain putih pasti membuka bidak di depan raja atau menteri. Yang penting bidak pusat. Nah, di sini misalkan putih bidak D4. Kita tetap langkah awal kita bidak E6. Dan di sini putih yang mengerti teori dia akan buka bidak E4 dan kita tetap B6. Di sini bisa juga putih bidak F4 untuk membuat posisi bidaknya kokoh di medan tengah. Dan kita karena putih tidak menyerang, kita tetap dengan rumus dasar kita bidak C6. Dan di sini putih bisa juga gajah D2. Suka-suka hati putih. Dan kita tetap bidak maju D6. Di sini mungkin juga putih kuda C3 pengimbangan buahnya. Dan kita tetap langkah dasar kita bidak E6. Nah, inilah 5 buah bidak berbarisnya. Dan di sini putih bisa juga menteri E2. Mungkin dia berencana rokade panjang. Ya, karena putih belum menyerang, kita tetap langkah dasar kita gajah B7. Dan bila di sini putih rokade panjang dan belum menyerang, kita tetap kuda B D7. Dan di sini putih mungkin saja kuda F3 untuk menyiapkan penyerangan di sayap raja. Ya, kita tetap langkah dasar gajah E7. Di sini bisa putih bidak G3 untuk membuka jalan gajah ke G2 atau H3. Di sini langkah terakhir kita dalam teori bidak berbaris masih bisa dimainkan karena putih belum menyerang. Nah, di sini tentu langkah kita kuda G F6. Nah, sahabat catur, inilah 9 langkah dasar kita pembukaan bidak berbaris. Dan di sini kita lihat dulu apa langkah putih selanjutnya. Nah, di sini misalkan putih bidak maju E5, putih langsung menyerang. Di sini baru kita menghitung atau melihat ciri-ciri dari bangunan. Raja putih sudah rokade panjang. Maka kita tentu persiapan kita menyerang di sayap menteri putih. Nah, pada posisi ini tentu bidak E5-nya harus kita pukul dulu supaya gajah kita terbuka ke arah sayap menteri. Itu logika cara berpikir dalam menyerang. Maka di sini tentu kita akan pukul dulu D pukul E5. Nah, di sini tentu putih akan pukul D pukul E5. Dia juga akan membuka lajur D untuk bentengnya yang mengancam terselubung terhadap menteri kita. Nah, di sini kuda kita yang terancam, langkah yang terbaik tentu mengarah ke pusat. Di sini kuda D5 menduduki petak pusat yang sangat kuat di D5. Bila putih memukul kuda, tentu kita akan pukul dengan bidak C dan kita punya jalur C yang sangat kuat untuk benteng. Nah, di sini
Sesuai rencana putih, tentu dia akan mainkan gajah G2. Dan pada posisi ini, baru kita rokade dulu untuk mengamankan raja dan mengaktifkan benteng yang menganggur di H8. Nah, sekarang kita lihat apa langkah putih selanjutnya. Di sini lebih umum putih, bidak maju G4. Tujuannya jelas untuk menyerbu di sayap raja hitam karena kita sudah rokade. Dan kita sebagai pemain hitam, sesuai dengan strategi dari pembukaan bidak berbaris, kita target utama bukan bertahan dulu, tapi menyerang. Nah, di sini kalau seandainya lawan serangannya tidak berbahaya, maka kita juga akan menyusun serangan. Nah, di sini karena raja sudah rokade panjang, maka kita akan menyerang di sayap menteri. Di sini tentu kita B5 juga melakukan penyerangan. Dan putih, karena dia menganggap belum berbahaya, dia juga akan melanjutkan serangan dengan bidak F5. Dan di sini kita juga melihat putih belum punya rencana yang jelas, maka kita tentu berusaha dulu untuk membawa menteri ke C7. Tujuan kita untuk menduduki lajur C sekaligus membuka benteng di baris belakang. Ini strategi kita. Juga melakukan tekanan terhadap bidak di E5 bila kuda pindah tempat. Nah, di sini melihat perwira hitam sudah berkurang di sayap raja hitam, tentu sangat logika putih melakukan penyerbuan di sayap raja dengan bidak maju H4. Nah, di sini coba kita perhatikan. Putih sudah menyerbu di sayap raja, tapi belum nampak bahayanya. Maka di sini kita juga tetap melanjutkan rencana awal kita, yaitu menyerang di sayap menteri. Di sini tentu kita B4 mengancam kuda. Di sini kalau kuda putih mundur atau ke H4, tentu dia akan rugi. Maka di sini yang sangat logis untuk putih, karena melihat kuda kita yang sangat kuat di D5, tentu dia akan menukar kuda dengan kuda D5. Karena kuda D5 ini sangat kuat di pusat papan. Maka wajar putih kuda pukul kuda D5. Nah, di sini baru kita pukul C pukul D5 dan kita sudah dapat lajur setengah terbuka C. Dan di sini putih tentu gajah G5. Ini sangat logika. Putih meminta pertukaran gajah. Bila kita sebagai pemain hitam memukul gajah, maka kita akan hancur karena dia akan pukul dengan bidak H ke G5 dan bentengnya sudah aktif. Posisi raja kita sudah sangat dalam keadaan berbahaya. Dan di sini tentu langkah yang logis untuk kita bukan pukul gajah, tapi kita bantu gajah dengan benteng F E8. Di sini putih mulai membuka lajur sayap raja dengan bidak pukul bidak E6 dan kita tentu F pukul E6. Dan di sini putih mulai melakukan tekanan terhadap bidak di E6, kuda D4. Dia mengancam bidak E6. Di sini kita tidak membantu bidak E6, tapi kita juga mengambil bidak E5. Nah, karena bidak E5 sudah gratis, sangat logis putih melanjutkan rencananya. Pukul bidak E6 mengancam menteri, dan bidak D5 sudah sangat lemah, diancam oleh benteng dan gajah. Nah, sahabat catur, di sini sepertinya posisi hitam dalam keadaan berbahaya. Tapi coba Anda perhatikan sekarang. Gajah putih di G5, kalau kita pukul sekarang, dia tidak mungkin pukul pakai bidak H4. Dan itu artinya kita tidak usah takut memukul gajah di G5,
karena benteng di H1-nya tidak akan terbuka. Dia akan pukul pakai kuda. Sebab bila putih pukul dengan bidak, tentu kudanya gratis. Nah, di sini kita ambil saja dulu. Gajah pukul gajah skak, tentu kuda terpaksa pukul gajah. Dan di sini kita maju H6 untuk melihat kemana arah kuda. Di sini tentu satu-satunya kuda hanya bisa pindah ke H3. Kalau ke F3, bidak G4 terancam dan posisi hitam sudah sangat kuat. Maka di sini kuda terpaksa ke H3. Nah, di sini kita mulai mengaktifkan benteng yang tidak bekerja. Ya, tentu benteng A8 tidak bekerja. Kita mainkan benteng C8, menekan bidak C2. Dan di sini melihat bidak C2 yang tertekan, putih tentu mengamankan raja dulu ke B1. Tujuannya jelas, waktu-waktu kalau dibutuhkan benteng bisa ke C1. Ini rencana yang sangat logis dari putih. Nah, di sini kita mulai melakukan tekanan di sayap menteri putih. Kuda C4 sambil benteng mengancam menteri di E2. Dan di sini menteri tentu ke F2. Ini yang sangat logis. Masih tetap bertahan di baris kedua karena ada ancaman bidak di C2 oleh menteri. Nah, kita tentu F8 untuk melihat kemana menteri ini akan lari. Apakah dia tetap di baris kedua atau pindah tempat. Di sini karena tetap di baris kedua sangat berbahaya, maka putih umumnya menteri D4. Ini sangat logis menambah tekanan terhadap bidak di D5. Nah, di sini kita baru boleh mengorbankan kuda dengan kombi paksaan. Kuda A3 skak. Ini adalah langkah paksaan. Sebab kalau raja lari ke C1 tentu menteri pukul bidak C2 skak mat. Dan bila raja lari ke H1 tentu kuda skak ke C2 dan menteri di D4 juga lenyap. Maka di sini satu-satu jalan untuk putih jelas bidak pukul kuda. Nah, di sini sesuai rencana awalnya menteri pukul bidak C2 skak dan raja terpaksa A1, dan di sini menteri bisa pukul gajah di kedua. Nah, di sini melihat kedudukan menteri di baris kedua yang sangat berbahaya. Tentu langkah yang paling logis untuk putih benteng D G2 G1 mengancam menteri. Dan di sini menteri tentu ke F3 sambil mengancam bidak di A2 dan lain-lainnya. Nah, di sini pilihan lain sudah serba sulit untuk putih. Tentu yang paling logis cuma satu. Menteri pukul bidak B4 sambil mengancam gajah di B7. Nah, pada posisi ini baru kita mainkan benteng ke baris kedua dengan benteng C2. Di sini putih memang sudah tidak punya langkah lagi yang lebih baik. Di sini yang nampaknya sangat logis memukul gajah di W7 yang gratis. Dan ini seolah-olah masih aman untuk putih karena belum ada nampak ancaman mat untuk putih. Di sini tentu hitam menteri F6 skak dan putih masih punya tempat lari raja B1. Dan di sini langkah yang sangat menentukan dari hitam benteng C6.
ini ancamannya ke B6, mengancam raja dan menteri sekaligus. Melihat langkah ini, satu-satunya langkah terbaik untuk putih cuma menteri B3, dan hitam sesuai rencana benteng B6 mengancam menteri, dan di sini putih cuma bisa bertahan dengan benteng H2, dan sesuai rencana hitam benteng pukul menteri skak, bidak pukul benteng, dan di sini baru kita mainkan menteri ke C3 mengancam bidak di B3. Di sini satu-satunya bisa membantu bidak cuma raja ke A2, sebab kalau benteng kudanya sudah gratis di A3. Tapi di sini kita sebagai pemain hitam, benteng F3 juga mengancam bidak B3. Dan di sini tidak ada pilihan lain kecuali putih benteng B2 melindungi bidak B3, dan hitam pukul kuda gratis di A3 mengancam bidak A4. Di sini paling-paling langkah putih bidak maju H5 melindungi bidak, dan kita hitam bisa bidak A5, putih memacetkan dengan A4, dan kita masih punya bidak bebas maju ke D4. Dan sampai di sini sepertinya hitam sudah kalah total, karena bidak D kita juga akan calon menteri. Nah sahabat catur, itu tadi teknik menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Sekali lagi saya ingatkan pada sahabat, pembukaan bidak berbaris gunanya bukan untuk bertahan, tetapi kita mengutamakan di sini adalah teknik menyerang duluan. Karena dalam catur, cara bertahan yang terbaik itu adalah menyerang. Nah sahabat catur, semoga partai ini bisa menambah wawasan Anda dalam membuat rencana penyerangan dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of diagonal atau mengosongkan diagonal. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.